masalah tanpa. Terima kasih untuk teman-teman dari MH Tamrin yang sudah bersama-sama dengan kita. Ya. Sekarang saya mau tanya, apakah para panelis di sini yakin kalau misalnya surat edaran ini sudah diberlakukan seperti ini akan memperbaiki kondisi yang namanya konflik-konflik di antara masyarakat atau kelompok-kelompok maupun individu-individu yang ada di Indonesia? Saya mau tanya satu persatu. Saya tanya dulu Cipan dulu. Menurut saya Yakin kalau orang Cipan? pada dasarnya benci, pada dasarnya memang bertujuan jelek, ini dilarang, dia pasti akan punya cara lain untuk memulai kebencian itu. Itu kalau menurut saya. Kalau ya nggak efektif. ya gitulah maksudnya. Kalau dasarnya memang niatnya udah jahat, niatnya udah mecah belah, ada cara lain, Pak. Ya tulis dong. Pecah berarti ganti. Emang beli. Jadi menurut saya ini caranya sama sekali tidak efektif. Silakan kalau Menurut saya kebencian sampai kapanpun akan tetap ada sebagai penyeimbang cinta. Cuman di Indonesia ini saya berharap si surat edaran tadi memang diberlakukan sebaik-baiknya, tidak menjadi alat politik. Ya, saya teringat pelajaran dari film Star Wars, Kang. Oh, Saya banyak belajar dari dialognya Master Yoda. Jadi Yoda ini adalah Master Jedi tertinggi. Ya, kalimat-kalimatnya mengandung nilai kebaikan. Dia berkata begini, "Fear is the path to dark side." Ketakutan akan membawa kamu ke sisi gelap. Because fear leads to anger. Anger leads to hate. And hate leads to suffering. Ketakutan akan membawa kamu ke kemarahan. Kemarahan akan membawa kamu kepada kebencian. Dan kebencian akan membawa kamu kepada penderitaan. Jadi kalau kamu tidak mau menderita, jangan isi hati kamu dengan kebencian. iya. Kata Master Yoda. Itu seperti yang dikatakan oleh Bidan Juhri. Ya, Bidan Juhri, nenek saya tuh. Yang itu jangan menyuntikkan kebencian dalam tubuh, hanya akan mengotori tubuh kamu itu sendiri. Itu. Kalau Pak Jarwo, silakan. Saya yakin dengan apa yang dikeluarkan surat edaran dari Kapolri itu Pak Denny, karena itu untuk kebaikan kita bersama Pak Denny. Bahwa kata-kata yang disusun untuk menebarkan kebencian itu nilainya lebih rendah dari sampah. Oh, Maka iya? dari itu lebih baik merangkai kata-kata yang indah karena bisa menjadi berkah. Itu Pak Denny. Iya. Cici, apa sih? Kalau saya setuju sama Cipan tadi, kebencian tuh akan selalu ada. Dan kayaknya masyarakat Indonesia akan selalu mencari celah. Kayak misalnya dilarang masuk 3-in-1, malah ada joki. Iya. Jadi akan selalu Cari ada celah. kesempatan lah, Cari ya. kesempatan dalam Betul. kesempitan gitu. Karena tidak tersalurkan. Nah kalau misalnya ada hate speech surat edaran ini, sebetulnya ini bisa menghambat kebebasan berpendapat masyarakat. Masyarakat itu cukup kritis, masyarakat Indonesia tuh kritis sekali. Kalau misalnya nggak ada cuap-cuap dari masyarakat, mungkin pemerintah atau instansi pemerintah nggak akan tahu kinerjanya bagus atau buruk. Justru karena masyarakat ini bercuap-cuap yang buruk, instansi pemerintah harus tahu, oh ternyata kinerja saya tidak disukai oleh masyarakat. Iya, Jadi buat ada saya yang mengawasi tidak ya. efektif. Iya, oke. Us, gimana Us? Lagu ini aja Pak, karena saya nggak ada kata-kata yang bagus Pak. Iya. Saya nyanyi aja Pak ya. Nyanyi aja deh. Impossible, naik berhut blanket, gitu Pak. Mana mungkin selimut tetangga. Gitu deh. Ya semoga terhibur ya, terima kasih. Iya. Meng, setuju nggak Meng? Inama amalu biniat Pak. Jadi kalau niatnya baik, Ya, Moga-moga saya tidak ada juga. niat apa-apa dengan Pak Jarwo. iya. Saya tidak ada apa-apa. Jadi kembali lagi ke niatnya masing-masing. Enggak, Mau kembali harus seperti apa? dipulangin Pak. Iya, kalau kembalian. Ya. Iya. Kembali lagi ke niat. Kalau calon tong? Semua ada aturan, Harus di jalan mengalir. ada aturan, Iya. di rumah pun ada aturan, apalagi di dalam kehidupan bernegara, bersosial.
bahaya sekali sesuatu kalau tidak ada aturannya. Kadang-kadang kemajuan teknologi, kemajuan apapun itu belum dibarengi dengan adanya aturan. Ya. Dibutuhkan ketika terjadi kasus. Dalam diskusi ini Dalam harus ada yang diskusi. berpendapat yang boleh pro, boleh kontra. Boleh. Asal sungai itu tidak dibuangin sampah. Selanjutnya seperti kita tahu bahwa untuk mengatakan sesuatu itu harus diperoleh. Apa sih? Apa? Saya mau diskusi gimana kalau Anda memahami kata-kata saya aja? Saya mengerti tadi dari semuanya harus mengalir dan semuanya ada aturannya, itu udah cukup. Nah kalau Sebenarnya- sudah cukup kenapa saya disuruh ngomong lagi? Ya udah, maksudnya begini, kalau kita lihat masyarakat kita ternyata butuh satu komunikasi yang efektif yang seperti apa. Tetapi mereka tidak punya contoh. Sementara yang menjadi contoh adalah orang-orang yang lebih pintar atau para pejabat yang seperti itu. Sementara mereka sendiri sedang menata komunikasinya, sehingga kadang-kadang kita suka salah menafsirkan kata satu dengan yang lainnya. Sepertinya kalau misalnya kita lihat kabinet ini sekarang mereka sedang bertengkar. Sepertinya, padahal mereka itu sedang berselisih. Sama ya? Nah, namanya juga orang bodoh. Jadi kita nggak tahu, ya seperti itulah kira-kiranya. Bapak udah kesaya-sayaan. Sekarang waktunya Kang Maman, silakan, notulen. Diskursus perlunya regulasi tentang ujaran kebencian, hate speech, dan juga kejahatan berbasis kebencian, hate crime, sudah lama mencuat ke permukaan seiring menguatnya ancaman terhadap kebinekaan, terhadap keberagaman di negeri ini. Dan tadi secara tersirat maupun tersurat, sejumlah teman mengamini perlunya penanganan ujaran kebencian untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kekerasan berbasis etnis, suku, agama maupun rasial, sebagaimana yang terjelaskan dalam surat edaran Kapolri yang diributkan itu. Kita toh tidak ingin ada pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok atau siapapun yang menjadi target dari ujaran kebencian itu. Jangan sampai terjadi di negeri ini. Tetapi di sisi lain, surat edaran ini juga jangan sampai memuat atau memiliki nilai terselubung secara politis untuk mengekang apalagi merepresi kebebasan berpendapat yang juga dilindungi oleh undang-undang kita. Meski dengan satu catatan, bebas, jangan bablas. Atau kita sudah sampai pada tahap kebijakan tertinggi seperti yang dikatakan oleh Habibie. Ketika seseorang menghinamu, itu sebenarnya pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkanmu, bahkan ketika kamu tidak memikirkannya. Terakhir, dalam hal kebinekaan di negeri ini, teman-teman menghimbau, daripada tebar nista, lebih baik tebar cinta. Daripada membenci, lebih baik mencintai. Daripada sebar fitnah dan gibah, lebih baik sebar kasih, atau kalian akan menderita sendiri. Jadi rawat kebinekaan di negeri ini. Keberagaman bukan untuk diseragamkan, dan tidak bineka bukan Indonesia. Terakhir menarik dari Kang Denny tadi, untuk para pemimpin ada satu hal yang levelnya lebih tinggi dari surat edaran, yaitu hujani rakyat dengan contoh, dengan keteladanan. Tebar keteladanan lebih baik daripada tebar jeratan aturan. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Orang berakal akan menempatkan lidahnya di belakang hatinya, sementara orang yang bodoh menempatkan hatinya di belakang lidahnya. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam, sampai jumpa.